pendidikan karakter anak PAUD yang dilengkapi dengan contoh baik, stimulasi karakter berkebangsaan dan berkebinekaan global, serta antisipasi terhadap karakter anak di usia remaja. Materi ini merupakan penggabungan dari materi pendidikan karakter di PAUD yang dipandu oleh Pak Doni Kusuma A, seorang pemerhati pendidikan, juga materi dari praktek baik pendidikan karakter kebangsaan dan kebinekaan global yang diulas oleh Ki Bambang Parma Setiawan, salah satu pendiri SD Kupu-Kupu dan SMP serta SMA Garuda Cendekia. Juga materi dari dampak pendidikan usia dini bagi remaja yang dipaparkan oleh Dr. Susetya Herawati. Beliau adalah Ketua Lembaga Kreativitas dan Kebangsaan. Pak Doni Kusuma mengungkapkan adanya trimatra pendidikan karakter yang meliputi karakter individual, karakter sosial, dan karakter moral. Semua itu ada di dalam 12 pilar pendidikan karakter. Dari 12 pilar pendidikan karakter, 7 diantaranya bersifat individual, antara lain 1. Penghargaan terhadap tubuh yang mengupayakan kesehatan jasmani. Yang kedua adalah pengukuhan dimensi transendental yang melibatkan pembahasan secara spiritual, seni, dan keindahan. Karena hal yang dihadapi melampaui pemahaman secara pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah semata. Yang ketiga adalah keunggulan akademik yang melatih kecerdasan, daya pikir kritis, logis, terbuka pada pendapat orang lain, suka bertanya, penuh perhatian, cinta ilmu dan kebenaran. Keempat adalah penguasaan diri. Dalam hal ini, mengelola emosi dan perasaan dengan tujuan yang benar, selaras dengan panduan akal budi dan empan papan, suatu istilah bahasa Jawa yang berarti kesadaran seseorang mengenai kedudukan dan tempatnya dalam masyarakat. Yang kelima adalah keberanian, yang merupakan keutamaan yang memungkinkan individu mampu melakukan sesuatu dan merealisasikan apa yang dicita-citakannya. Keberanian termasuk di dalamnya kesediaan untuk berkorban demi nilai-nilai yang menjadi prinsip hidupnya. Gigih, mau bekerja keras, dan tekun demi cita-cita luhur yang ingin dicapai dalam hidupnya. Keenam, cinta kebenaran yang melibatkan aspek spiritual, seni, dan keindahan. Cinta akan kebenaran merupakan dasar pembentukan karakter baik, bukan sekedar sebagai seorang pembelajar, melainkan juga sebagai manusia. Prinsip berpegang teguh pada kebenaran perlu diterapkan bagi individu itu sendiri maupun dalam kehidupan bersama. Cinta akan kebenaran yang sejati memungkinkan seseorang untuk berani mengorbankan dirinya sendiri demi kebenaran yang diyakininya. Sebab keteguhan nilai-nilai akan kebenaran inilah yang menentukan identitas manusia sebagai pribadi berkarakter. Ketujuh, terampil, yaitu memiliki berbagai macam kompetensi dan keterampilan
yang dibutuhkan bagi perkembangan individu maupun dalam kerangka pengembangan profesional. Menjadi syarat utama pengembangan pendidikan yang utuh. Memiliki kemampuan dasar berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulisan, kompeten dalam bidang yang ditekuni, merupakan dasar bagi keberhasilan hidup di dalam masyarakat. Pilar karakter yang ke-8 adalah demokratis. Ke-9 adalah menghargai perbedaan. Ke-10 tanggung jawab, dan ke-11 keadilan. Masyarakat global hidup dalam kebersamaan dengan orang lain yang penuh dengan perbedaan secara saling bertanggung jawab. Dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika, ada kebutuhan untuk saling bahu-membahu satu sama lain. Karena itu, setiap individu perlu belajar bagaimana hidup bersama dengan menjunjung tinggi keadilan, menghargai hak orang lain, tidak diskriminatif untuk mencapai harmoni. Demokrasi mengandaikan bahwa individu memiliki otonomi dalam kebersamaan untuk mengatur kehidupannya, sehingga individu dapat bertumbuh sehat dalam kebersamaan, termasuk di dalamnya pengembangan dan penumbuhan semangat kebangsaan. Salah satu kegiatan yang dicontohkan adalah menghadirkan pekan kebangsaan di sekolah, juga antara lain kegiatan napaktilas perjuangan para pahlawan merebut kemerdekaan. Hal tersebut penting agar rasa cinta terhadap bangsa atau yang disebut nasionalisme oleh Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, tetap tumbuh dan berkembang. Pilar karakter yang ke-12 adalah integritas moral, yang merupakan sasaran utama pembentukan individu dalam pendidikan karakter. Integritas moral inilah yang menjadikan masing-masing individu dalam masyarakat yang plural mampu bekerja sama memperjuangkan dan merealisasikan apa yang baik, yang luhur, adil dan bermartabat bagi manusia, apapun perbedaan keyakinan yang mereka miliki. Integritas moral memberikan penghargaan utama terhadap kehidupan, harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan yang bernilai dan berharga, apapun keadaan dan kondisinya. Materi pendidikan karakter dalam program organisasi penggerak yang dilaksanakan oleh Yayasan Karakter Eling Indonesia erat kaitannya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1 Pasal 1 Butir 14 yang menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Dan materi tersebut dapat menjadi bahan bagi para pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kualitas dan kreativitas proses belajar mengajar moral dan etika berdasarkan kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila. Semoga peningkatan kompetensi pendidik dapat dinikmati juga oleh peserta didik untuk menumbuhkan karakter baiknya
agar menjadi SDM unggul. Terima kasih.